Balik lagi nih sama aku, Salsabila Pramesti dengan NIM 23133079. Nah, kali ini adalah Learning Journal pertemuan ketiga di mata kuliah penulisan berita dan artikel. Jadi ya guys, di pertemuan ketiga itu adalah diskusi dan pemaparan materi dari kelompok 1 yang berjudul judul besarnya ya, ciri, fungsi, dan jenis artikel dan berita di media massa. Nah, mau tahu keseruannya kayak gimana? Stay tune ya. Oke, nah jadi guys, di pertemuan sebelumnya itu Pak Adi nyuruh kita untuk bawa koran. Nah, untuk apa sih kita bawa koran gitu kan ke kelas? Nah, jadi bawa koran itu untuk mengidentifikasi kayak mana sih yang artikel, mana sih ini yang berita gitu. Tapi itu kayak cuma sebentar doang gitu loh guys. Jadi kayak cuma nunjukin soalnya kita pada bawa koran cuma 1 lembar doang. Jadi nggak per ini gitu, nggak banyak, nggak satu apa ya namanya. Itu deh. Nah, setelah itu seperti biasa absen ya. Absen dulu kayaknya, absen dulu abis itu kan identifikasi koran, mana berita, mana artikel. Setelah itu lanjut diskusi kelompok. Langsung tuh ya bermulai. Nah, jadi Rini itu jadi moderator. Nah, sekalian juga dia menjelaskan gitu sedikit tentang pengertian dari artikel. Nah, kalian semua udah tahu kan pengertian artikel. Aku juga udah ngejelasin dikit tuh di learning journal sebelumnya tentang artikel. Apa sih itu artikel? Jadi aku bakal bahas lagi di sini. Jadi artikel itu guys ya, aku bakal ngingetin kalian semua di sini. Artikel itu adalah suatu karya tulis yang disebarluaskan kepada khalayak luas di media massa. Nah, artikel itu bisa berupa opini ataupun tips. Nah, artikel juga itu satu pembahasan yang dibahas atau dianalisis secara mendalam. Nah, itu guys artikel. Lalu Rini juga menjelaskan tentang ciri-ciri dari artikel. Nah, apa sih ciri-cirinya gitu kan? Yang pertama itu ada ringkas, padat, dan jelas. Terus ada faktual, yaitu mengandung fakta ya, berupa fakta, lalu bisa berupa opini dan tips. Lalu pembahasan berikutnya itu dijelaskan oleh Zeva. Jadi Zeva itu menjelaskan tentang fungsi dari artikel. Nah, fungsi artikel sendiri itu apa sih gitu kan? Nah, yang pertama itu artikel itu bisa menjadi sarana informasi. Jadi kita bisa mengetahui suatu informasi itu di artikel. Lalu selanjutnya itu bisa menjadi hiburan. Nah, jadi artikel itu nggak cuma sekedar kayak informasi doang gitu, kayak ya udah informasi doang toh, tapi juga ada hiburannya kayak misalkan artikel tentang game ataupun hiburan yang lainnya, masih banyak deh kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada pendidikan. Artikel itu kayak nyantumin kayak tentang pendidikan gitu. Lalu selanjutnya adalah kontrol sosial. Jadi dalam penulisan artikel itu ya guys ya, sang penulis itu bisa mengontrol halayak, bisa mengontrol apa ya, kayak sifat dan sifatnya sih, kayak karakter halayak. Jadi setelah kayak sesudah membaca artikel, jadi masyarakat atau pembaca itu kayak berubah gitu, jadi kayak ngikutin apa yang penulis tulis dalam artikel gitu. Selanjutnya itu ada penjelasan dari Hanum, Salsa, atau Livia gitu, aku lupa. Nah, yang pertama itu menjelaskan tentang jenis-jenis dari artikel. Nah, yang pertama itu ada artikel deskripsi, terus eksposisi, terus ilmiah populer, terus ulasan, terus narasi, terus persuasi, terus yang terakhir itu ada argumentasi. Nah, selanjutnya itu ada pembahasan materi dari mungkin ya Livia atau Syabila ya. Kalau nggak Syabila ya Fatia gitu. Lupa sumpah.
Yang pertama itu ada pengertian berita. Nah, sebelumnya kan kita udah tahu ya pengertian berita itu apa. Coba apa? Nah, jadi ya guys ya, apa sih pengertian berita itu adalah suatu informasi yang penting dan menarik yang disebarluaskan ke halayak yang luas. Gitu. Adapun fungsi dari berita itu mungkin hampir sama ya kayak fungsi dari artikel yang sebelumnya aku udah jelasin. Kita jadi kayak menyebarkan informasi gitu kan. Terus apa sih, mengontrol sosial sama aja sebenarnya. Nah, yang terakhir itu ada penjelasan dari, kalau nggak salah si Aca ya yang terakhir tuh. Jadi Aca itu ngejelasin tentang ciri-ciri dari berita. Nah, yang pertama itu faktual. Kalian tahu kan faktual itu berupa fakta. Terus aktual, itu terkini gitu kan. Terus apa sih? Objektif gitu kan. Terus yang terakhir itu menarik. Nah, setelah kelompok 1 itu mempresentasikan dan memaparkan materi mereka yang mereka bawa, sebelum sesi tanya jawab dan diskusi itu Pak Adi menyampaikan suatu apa ya? suatu masukan, yaitu revisi makalah gitu. Jadi dalam penulisan makalah itu ada suatu kesalahan ya. Banyak sih kesalahannya. Ternyata selama ini kita salah dalam penulisan makalah. Nah, jadi kelompok 1 itu kan judul besarnya jenis, ciri, dan fungsi artikel dan berita di media massa kan. Nah, itu ternyata masih judul besarnya, bukan termasuk judul dari makalah kelompok 1. Jadi judul makalah itu kayak dikorelasiin atau disambungin sama rumusan masalah dari makalah mereka. Kayak contohnya kan mereka jenis, ciri, dan fungsi dari berita artikel di media massa ya. Kayak judulnya itu jangan itu, kayak misalkan bisa kayak cara efektif penyampaian berita dan artikel di media massa. Nah, itu bisa jadiin judul. Nah, cara-caranya gimana? Nah, itu baru isinya nanti dijelasin ya, rinci tutorialnya, apa tips, bukan tips, kayak tata caranya kayak gimana, nanti dijelasin diisi. Selanjutnya kan ada kata pengantar ya. Nah, kata pengantar itu udah lumayan sedikit mendekati benar. Nah, lalu selanjutnya itu ada daftar isi. Nah, ternyata guys, kan daftar isi mereka itu tuh kayak gini loh. Nih, kalau item semua di bold semua. Harusnya nggak kayak gitu. Jadi daftar isi yang benar itu kayak apa ya, bab pertama gitu, kayak pendahuluan. Nah, itu di bold pas di daftar isinya. Nah, kalau subbabnya itu nggak di bold gitu. Selanjutnya itu revisi di bab 1. Itu paling wow banget sih menurut aku. Jadi di saat pendahuluan yang bab 1 itu ternyata latar belakang itu harus 6 lembar. Itu minimal guys ya. Jadi di latar belakang itu kayak ngebahas tentang kayak pengantar dari makalah tersebut gitu. Jadi kayak dibahas kayak pengantar aja gitu. Terus lalu kan di dalam pendahuluan itu ada latar belakang, terus rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya itu harus kayak dirinciin, kayak ditulis data-datanya, atau kayak apa ya, kalian mau bahas apa gitu loh, nanti ditulis di situnya apa masalahnya, apa yang masalah yang tren saat ini gitu, nanti dicantumin di makalahnya, lalu dibahas, nanti diisi cara apa ya, cara efektif atau cara ngadepin masalah yang ada di rumusan masalah itu. Rumusan masalah itu ada tujuan penulisan makalahnya, itu tujuan untuk apa. Lalu kan itu 1.3 ya, 1.4-nya itu sistematika makalah atau penulisan gitu ya. Nah, yang kelima itu ada manfaat
1.5 ya, ada manfaat penulisan secara praktis dan akademis. Seperti itu pada bab 1. Nah, lanjut bab 2 ya, seperti biasa isinya kita ditalin tuh ya, ditalin sampai selesai. Isi itu yaitu adalah cara bagaimana mengatasi masalah yang ada di rumusan masalah itu. Nah, bagaimana? Nah, gitu. Selanjutnya itu apa? Penutup ya? Nah, penutup itu kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu diambil dari masalah yang ada di rumusan masalahnya, kayak disimpulkan kayak gimana caranya. Yaitu ada yang kan itu 3.1 ya, 3.2-nya itu ada saran praktisi dan akademisi kalau nggak salah. Nah, benar, harus ada saran praktisi dan akademisi dalam penulisan makalah. Nah, setelah itu ya, dalam makalah itu harus dalam makalah itu harus ada footnote-nya. Jadi sumber-sumbernya itu harus dikasih footnote atau enggak body note itu boleh gitu. Mungkin hanya itu sih yang aku dapat dan aku ingat dari revisi makalah dari Pak Adi. Seperti itu guys. Lalu langsung lanjut ke sesi diskusi atau tanya jawab. Yang bertanya itu Umi. Dan lalu udah selesai pertemuannya. Jadi terus diingatkan lagi bagi kelompok selanjutnya itu untuk menulis makalah sesuai kaidah penulisan makalah. Seperti itu. Bagi kalian di kelompok 2, semangat guys ya, semangat untuk menuliskan penulisan makalah pada mata kuliah penulisan berita dan artikel. Mungkin cukup sekian dari aku. Sampai jumpa lagi, sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, di learning journal selanjutnya, and bye bye.